Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eko Saptro. Saya dari Teknik Informatika Khusus, NIM saya 195333200. Latar belakang atau konsep jurnal ini adalah tragedi gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang melanda daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah masih menyisakan duka yang mendalam bagi masyarakat korban gempa. Kemudian disusul gempa bumi di Bengkulu, di Tasikmalaya, dan beberapa gempa yang menimpa bumi pertiwi yang menelan banyak korban jiwa dan harta. Sistem informasi geografis (SIG) sebagai salah satu alat yang bermanfaat untuk menangani data spasial dan menyimpan format digital. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran mengenai konsep lokasi, ruang spasial, kependudukan, dan unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi. Berikut data-data atribut terkait yang menyertainya. Sedangkan metodologi, metode penelitian merupakan hal yang paling penting dan sangat mendukung suatu penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah merekayasa sistem informasi geografis, diawali dengan pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data daerah rawan gempa tektonik, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, yang dibagi dari 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Data jalur evakuasi bagi korban gempa, kemudian melakukan digitasi peta ke dalam layer-layer yang dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan gempa dan jalur evakuasi korban gempa. Untuk selanjutnya, hasil penelitian. Analisa sistem informasi geografis daerah rawan gempa tektonik dan jalur evakuasi ini secara umum dapat berjalan dengan baik. Map server mempunyai kemampuan mengolah data spasial dan non-spasial pada database PostgreSQL menjadi sebuah informasi peta rawan gempa dengan format XML SVG yang dapat dibaca oleh MapClient. Menganalisa data spasial jalan dengan algoritma Dijkstra yang dapat mengkalkulasi jalur yang akan dilewati sehingga didapat jalur yang terpendek yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sebagai jalur evakuasi korban. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem informasi geografis daerah rawan gempa dan tektonik dan jalur evakuasi yang dibangun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem adalah data peta daerah rawan gempa tektonik dapat diakses oleh klien di mana saja, asalkan klien dapat melakukan koneksi dengan server. Data terpusat pada server, sehingga klien tidak harus menyimpan data dalam memori lokal, sehingga perawatan data menjadi lebih mudah. Layar peta daerah rawan gempa merupakan data spesial faktor sehingga kualitas gambar peta tidak akan berkurang walaupun peta diperbesar maupun diperkecil. Gambar peta merupakan rangkaian kode XML SVG sehingga lebih fleksibel dibaca oleh klien. Sistem dapat mencarikan jalur evakuasi dengan rute terpendek. Kekurangan sistem informasi geografis daerah rawan gempa tektonik dan jalur evakuasi ini adalah sistem belum mampu mendeteksi GPS dan BTS jaringan seluler, menentukan posisi lokasi akses, pencarian rute hanya berdasarkan jarak antara node. Sistem belum mampu memperhitungkan tingkat kemacetan suatu jalan, kecepatan suatu kendaraan, dan sebagainya. Pencarian rute terpendek menggunakan perpotongan antar garis intersection, sehingga jika terjadi salah satu garis tidak terpotong maka perulangan tidak pernah berhenti. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian yang sudah dilakukan
serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sistem informasi geografis pemetaan daerah rawan gempa tektonik di daerah istimewa Yogyakarta serta jalur evakuasi korban gempa dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah sistem informasi geografis pemetaan daerah rawan gempa tektonik di daerah istimewa Yogyakarta serta jalur evakuasi korban gempa mampu menyajikan peta dengan daerah rawan gempa sesuai zona. Juga mampu mengupdate status zona dan memberikan kriteria zona sesuai dengan kejadian gempa terakhir. Untuk yang kedua, sistem informasi geografis pemetaan daerah rawan gempa tektonik di daerah istimewa Yogyakarta serta jalur evakuasi korban gempa memiliki kemampuan mencarikan rute terpendek dari jalur yang akan dilalui sehingga dapat membantu mengambil keputusan untuk penentuan jalur evakuasi korban gempa dengan menggunakan algoritma zigzag. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk di akhir, pesan saya untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir, kita bisa belajar tatap muka bersama. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.